KKN atau kuliah kerja nyata. Sudah terdengar tidak asing di telinga kita, seakan terbayang-bayang di pikiran kita menuju tempat yang asing untuk mendapatkan hal baru dan pengalaman baru. Desa Sabrang adalah tempat di mana semua rasa penasaran itu berawal. Desa Sabrang memiliki jumlah penduduk sekitar 20.000 jiwa. Desa Sabrang saat ini terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Kebonsari yang letaknya di sisi sebelah utara, Dusun Kerajaan di sisi sebelah tengah dan merupakan salah satu dusun paling luas di Desa Sabrang. Selanjutnya, Dusun Tegalrejo letaknya di sisi sebelah barat Dusun Kerajaan. Dan Dusun Jatirejo letaknya di sisi sebelah paling barat Desa Sabrang. Dan yang terakhir, Dusun Ungkalan letaknya di sisi sebelah selatan dan salah satu dusun yang berada jauh dari pusat pemerintahan desa dan permukiman di pertengahan hutan yang asri dan sangat subur. Sebagian besar warga Desa Sabrang berprofesi sebagai petani dengan hasil tanaman yang sangat beragam, seperti tembakau, padi, semangka, jagung, dan lain-lain. Desa Sabrang memiliki beberapa potensi dari sektor sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dari segi UMKM, wirausaha, komunitas, dan aset desa lainnya yang begitu pesat. Kami dari kelompok 34 KKN Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember 2025 mengikuti kegiatan yang diawali dengan silaturahmi yang diadakan di setiap dusun dan melakukan observasi potensi aset di setiap dusunnya, serta pengenalan teman-teman KKN yang akan membantu dan mengabdi di Desa Sabrang. Kami juga mengadakan program kerja bimbingan belajar pada anak SD di kantor desa. Dan kami juga ikut dalam kegiatan mengaji Taman Pendidikan Al-Quran sebagai penunjang pendidikan karakter pada adik-adik di sekitar. Tak lupa melakukan kegiatan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk di setiap hari Jumat di berbagai dusun. Kami dari kelompok 34 KKN Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember 2025 memiliki 3 program kerja terkait pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara inovatif di Desa Sabrang. Yang pertama, ada pelatihan jurnalistik. Pelatihan jurnalistik ini salah satu program kerja bagi mahasiswa KKN.
Pelatihan ini meliputi warga, organisasi pemuda, hingga organisasi masyarakat atau ormas dari Desa Sabrang sebanyak 30 peserta. Dan juga Radar Jember yang kami jadikan pemateri, yaitu Kak Askal Askia Ahmad, jurnalis Jawa Pos Radar Jember, serta Kak Yohanes Rifki Bagus Pangestu, videografer sekaligus editor video Jawa Pos Radar Jember. Mungkin harapan saya dari adanya pelatihan jurnalistik ini menumbuhkan desa yang lebih menambahkan informasi dan ada keberlanjutan dari kegiatan ini. Program kerja KKN yaitu pelatihan jurnalistik mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Sabrang. Dengan ini acara kegiatan pelatihan jurnalistik kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi jurnalis, membekali jurnalis dengan keterampilan jurnalistik masa kini, memperkuat potensi desa dengan adanya meningkatkan pemahaman jurnalis tentang isu-isu aktual, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kita turun ke lapangan, melihat lingkungan sekitar seperti apa fenomena di masyarakat, apa yang perlu disampaikan ke masyarakat publik. Kemudian mengolah itu termasuk dalam teknik penulisan. Jadi informasi yang sudah didapat itu kemudian diolah menjadi Nah, ketika jadi wartawan, kalian harus bisa ngambil yang namanya momen, balik lagi ke momen, dan kalian harus bisa tega. Dan bisa orang wartawan itu harus tega. Tega dalam artian ketika kalian melihat barang atau melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat sama orang lain, ya kan? Kayak misalkan tadi ada kecelakaan kayak itu, hal pertama yang wartawan pasti melihat korban dan lain-lain. Nah, beliau tuh jawabnya kayak gitu. Kenapa? Karena seorang wartawan itu dituntut untuk mencari momen. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Saya mengapresiasi tentang pelatihan jurnalistik ini karena di desa kami itu banyak sekali mutiara-mutiara yang tidak bisa diorbitkan di media sosial. Kenapa saya ngomong bahwa ada mutiara yang terpendam di Desa Sabrang? Karena banyak sekali informasi perkembangan Sabrang itu yang keluar dari pusat daerah. Harapan kami dengan adanya ini, memang saya minta dengan sangat untuk keterwakilan dari teman-teman KKN untuk memediasi atau memfasilitasi bagaimana tim itu bisa terbentuk di Desa Sabrang. Yang kedua, ada penanaman pohon atau penghijauan lingkungan. Dengan adanya warga Desa Sabrang profesi sebagai petani dengan tanah yang sangat subur, mahasiswa KKN berinisiatif untuk melakukan penghijauan lingkungan dengan bibit buah nangka, buah sirsak, dan buah pete. Bertempatan di sepanjang tepi sungai Dusun Kerajaan dan Dusun Kebonsari, sebanyak 20 buah bibit. Dan tak lain, mahasiswa juga membagikan sisa bibit kepada masyarakat Desa Sabrang bagi yang membutuhkan dengan senang hati.
Dengan adanya penghijauan lingkungan ini, masyarakat merasakan mendapat bantuan sosial dari mahasiswa KKN di Desa Sabrang. Yang ketiga, ada pemberian stempel produk UMKM. Di Dusun Tegalrejo, salah satu UMKM yaitu parutan kerangkengan dengan adanya kurangnya inovasi dalam marketing produk. Olahan dari mama, dari Mahasiswa dengan layak membantu UMKM tersebut berupa stempel besi panas dengan cara memanaskan stempel dan ditempel pada produk parutan tersebut. Hingga waktu yang tak terasa telah tiba. Keluh kesah saat merangkai kisah kini mulai menjadi haru yang menggetarkan kalbu. Karena perpisahan telah tiba, Bapak Zubairi Lutfi sebagai Kepala Desa Sabrang sangat senang karena pernah menjadi pimpinan dalam kehidupan KKN di Desa Sabrang. Itulah menuai sejumput cerita KKN di Desa Sabrang. KKN Posko 34 UIN Khas Jember.